Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus bapak-bapak yang kami hormati dari Al-Zaitun. Yang pertama, kami mewakili keluarga besar Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Yang pertama memohonkan izin Bapak Dekan kami tidak bisa ikut sowan silaturahmi ke bapak-bapak semuanya karena berbarengan dengan acara di Lombok, sehingga menugaskan kami di dekanat untuk bisa silaturahmi ke bapak-bapak semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Al-Zaitun yang telah berkenan menerima kami untuk bersilaturahmi, sehingga pada sore kali ini kami bisa benar-benar sowan dan silaturahmi kepada bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak yang kami hormati, adapun maksud dan tujuan kami untuk sowan silaturahmi kepada bapak-bapak tidak lain, kami melihat bahwa Al-Zaitun hingga saat ini masih menjadi lembaga pendidikan yang komprehensif, yang besar, yang patut untuk di ATM-i, kira-kira begitu Pak. Bisa kita ambil, bisa kita contoh dan kita modifikasi. Oleh karena itu tujuan kami ke sini semuanya adalah tidak lain mencari inspirasi, juga recharging, spirit recharging, kira-kira begitu. Mengecas kembali spirit kami untuk bisa membangun bersama-sama lembaga kami di Fakultas Dakwah YIN Salatiga, sehingga kami bisa lebih maju ke depan begitu. Ada hal-hal yang baik tentu akan kami pelajari, akan kami ATM, kira-kira begitu. Selain itu, bapak-bapak yang kami hormati, di antara kami ada dosen, ada karyawan. Alhamdulillah kebetulan sebagian dari mereka juga memiliki lembaga pendidikan, ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan madrasah begitu, sehingga kehadiran beliau-beliau ke sini, kami ajak ke sini juga tidak lain untuk ngangsu kawruh, menimba ilmu, mencari inspirasi, mericas kembali semangat agar lembaga yang dikelola juga bisa setidaknya spiritnya seperti spirit bapak-bapak di sini, kira-kira begitu, sehingga bisa membesarkan lembaga yang dimiliki. Itu barangkali bapak-bapak semuanya, kami selaku wakil dari Fakultas Dakwah sowan ke sini, demikian maksud kami dan tujuan kami. Tapi baiklah kami perkenalkan terlebih dahulu yang sempat sowan kepada kami. Yang kami sendiri adalah Ahmad Maimun, Wakil Dekan Bidang Akademik. Lalu di sebelah kiri saya Pak Yai Dr. Andes Bahroni, MPD, selaku Dekan kedua yang ngurusi bangsanya keuangan. Jadi kalau kami minta uang, mintanya ke beliau karena banyak uang Pak, maka sering songgo uang. Kalau kami itu songgo uang itu begini Pak, kagian duit. Kemudian sebelah kirinya lagi ini Pak Rafiin, Ustadz Rafiin, selaku Wakil Dekan 3. Tampak dari dekat seperti adiknya Sultan Bolkiah, tapi hanya ini aja casingnya saja Pak. Lalu yang sebelah sana paling kiri adalah Dr. Budi Kaprodi MD. Ini adalah Mas Agung, kandidat doktor ahli IT. Kalau apa-apa IT kami minta tolong Mas Agung. Sekarang di LPM tapi dosen dakwah. Kemudian Pak Yai Agus Hermawan, dosen psikologi Islam, juga sedang kuliah S3,
semoga lancar. Yang di sana-sana nanti kalau satu-satu nanti nghabiskan waktu. Yang di sini saja yang ganteng-ganteng. Yang di sana orang patek ganteng, jadi nggak usah diperkenalkan. Itu saja Bapak-Bapak. Terima kasih atas sambutannya. Sekali lagi mohon maaf jika soal kami kepada Bapak-Bapak semuanya merepotkan dan mengganggu aktivitas Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, dengan qada Allah kita dapat berjumpa, bersilaturahim. Hari ini sahabat sejawat kami, pendidik, datang dari Salatiga, UIN Salatiga Fakultas Dakwah. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Sebelum lebih lanjut kami sampaikan bahwa salam dari Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdus Salam Panji Gumilang. Beliau sudah menerima ketika surat email pertama datang. Sudah dipersilakan, makanya beliau silakan. Namun ada hal yang kami syaratkan sampai dengan hari ini, kami memang menjaga ketat karena seluruh pelajar, guru tinggal di dalam kampus. Komunikasi keluar kita sangat batasi. Sesiapapun yang datang harus dilihat dulu, di swab, sehingga kita memastikan bahwa orang tua tenang di sini. Ini kita lakukan sejak start Maret COVID itu ada, bahkan yang terpanjang 2 tahun kita nggak keluar. Nah itu anak-anak baru tahun terakhir setelah Jakarta dinyatakan aman, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur agak renggang, baru diizinkan untuk kembali ke kampung masing-masing. Nah ini kita perketat karena orang tua menitipkan supaya anaknya tetap di sini lebih aman. Tangan Bapak Ibu tadi sudah dipahami oleh Syekh, namun Syekh Az-Zaitun pada detik ini posisinya sedang ada di Pantura karena kita mempunyai 2 aktivitas ini, Pak. Jadi setelah tahun 2001, jadi kita awal 1999 sampai dengan 2001 itu keberlangsungan pendidikan Az-Zaitun itu disokong oleh faktor ekonomi yang sifatnya kalau bahasa saya itu green economy. Jadi mengelola daratan saja. Baik itu pertanian, peternakan, perikanan, tapi darat. Arti potensi yang kita miliki di sini, kami hari ini di lokasi tempat ini ada 1.600 hektar, itu yang kita manfaatkan untuk, ya namanya pesantren kan harus mandiri. Keberlangsungan kami karena swasta penuh, ya harus bagaimana modal dengkul, mengelola aset yang ada di sini sebagai penyokong daripada keberlangsungan pendidikan, baik membangun maupun ya gaji guru dan sebagainya. Alhamdulillah jadi 20 tahun 1999 sampai 2001 kemarin 2020 ujung 2021 awal. Nah 2021 awal setelah dirancang saya meluaskan pandang untuk apa istilah mengais mengais rezeki itu kepada blue economy. Jadi mau turun ke laut. Jadi kalau kemarin green economy, kalau green economy udah semua dilakukan, nanam padi, nyilang padi, berbagai padi yang ada dimanapun kami tanam, bukan hanya dalam lokal, tapi seluruh yang di luar kita cari.
yang namanya basmati, yang namanya kosi hikari, yang namanya yasmin. Itu ada semua di sini. Kita tanam. Basmati terus kita tanam. Itu dari India, Pakistan. Yasmin dari Thailand yang dipelihara raja pun kami bisa dapat dikembangkan di sini. Kosi hikari padi terbaik Jepang kita dapat. Terus yang Amerika semua kita tanam. Apalagi lokal sini, yang lokal sini ya terus-terusan. Sebab sejak 99 berdiri, kami tidak boleh kurang stok pangan, terutama beras, itu untuk persediaan 1,5 tahun, 18 bulan, nggak boleh kurang. Nah itu yang kami terus, gimana caranya. Nah itu yang dapat. Nah pada 2001 ini, mulai kami merambah kepada laut, namun baru persiapan membuat kapal. Jadi sekarang sedang bikin kapal penangkap ikan. Tapi saya nggak mau. Di Indramayu merupakan nelayan terbesar. Di Jawa mungkin kapalnya juga terbanyak, pelabuhan ikannya juga bagus. Tapi semua kapalnya terbesarnya 170 GT ke bawah. Jadi hanya main di perairan dalam. Nah saya nggak mau. Maunya yang udah yang nggak usah ikut campur yang dangkal. Maunya yang jauh. Lepas. Artinya kapalnya dibuat yang di atas 250 GT. Kalau sudah 250 GT, maka kita akan mendapat izin itu di ZEE, zona eksklusif, ekonomi eksklusif, artinya di samudra. Dan ikan yang ditangkap juga yang lebih gede dari kita, ikan tuna. Cakalang, tuna, itu adanya di perairan samudra. Nah kita dapat ada 12 kapal yang sudah keluar izinnya, semua mendapatkan ZEE-nya 718, yakni Arafura. Jadi nanti kita bermainnya di Laut Arafura. Jadi entrepreneurship terserah. Pokoknya mau jadinya apa, kita hanya memodali dasarnya ini. Jadi yang kita suruh lihat membangun image-nya. Gitu. Kayak seperti kapal ini, semua sedang bikin kapal. Ini seluruh santri rutin melihat dari proses ini dari awal, terus siapa tahu nanti dia jadi pelaut sampai PAUD. Jadi ada waktu kelas ini datang 3 kelas, besok datang lagi, terus kita melihat. Di sini juga sama, mereka disuruh lihat apa yang ada di sini. Kita di sini proyeknya, jadi istilahnya kita buat tempat di sini untuk produksi hajat kita, lingkungan, tetapi pada prinsipnya bagaimana memberikan vokasi kepada anak-anak. Karena kita tidak membuka vokasional baru sekarang nih. Ini pun jurusannya kelautan, IT, satu lagi pertanian. Belum punya jurusan vokasional malah sudah ada. Vokasi, semua yang ada di sini dijadikan tempat vokasi mereka. Mereka akhir kelas 12 biasanya, selain hari-hari sudah ngelihat, nanti kelas 12 disuruh meresumukan outdoornya. Iya. Kalau pelajarnya seluruh dari mulai PAUD itu di sini ada outdoor, nggak full. Kalau PAUD-nya juga diasramakan bukan? Kalau PAUD tidak. Oh tidak ya. Yang diasramakan sekolah MI, madrasah. Oh, mulai madrasah MI. Yang putra-putra sekitar saja asrama. Terus ada lagi yang paling banyak mungkin se-Indonesia, kelas dewasa. Beliau direkturnya juga nih. Jadi di sini pendidikan untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Jadi istilahnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Tapi oleh saya tidak dinamakan kejar paket A, tapi dinamakan kelas dewasa. Karena kelebihan. Jadi kalau kejar paket A kan prioritasnya mendapatkan ijazah. Iya. Justru kita menambah ilmu. Sekolahnya malam. Karena di sini motonya Az-Zaitun pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Maka tidak ada satupun orang yang di sini yang tidak terdidik. Jadi harus mengenyam pendidikan. Karyawan di sini kan nggak ditanya tamatan, pokoknya asal mau kerja sudah. Intinya nggak boleh ngerokok. Jangan ngerokok, Bah, sanggup nggak kerja di sini tidak merokok? Sanggup, ya sudah. Nah yang belum tamat disekolahkan. Malah ada satu sampel yang jadi hari ini istilahnya
ketiaknya saya tiap hari. Ada seorang namanya Pak Kasno, orang Boyolali dulunya. Waktu masuk dia tukang batu, masuk ke sini. SD tidak tamat, tapi rajin orangnya. Dan karena di kampungnya tukang tani, jadi walaupun tukang batu tapi suka bertani. Nah, mulai dilihat saya, ini anak tekun bertani. Ditanya, ijazahmu apa leh? SD tapi tidak ada. Ayo kejar pakai A. Selesai, lanjutkan paket B. Selesai, lanjutkan paket C. Nah, selesai kuliah di 2 tempat, nggak tanggung-tanggung. Satu di sini IAI Al Aziz, satu di UT ESOS. Yang gampang cari, karena sekalian tiap hari ke sawah. Yang satu di sini Hukum Ekonomi Syariat. Lulusnya bareng. Selesai lulus dikirim ke kita punya rekanan namanya UGJ, Universitas Gunung Jati sini, Cirebon. Ngambil S2 MP, lulus. Magister Pertanian. Ada 3. Nah, sekarang seluruhnya sekolahnya S2-nya di sana. Karena bisa kerjasama untuk mengambil di hari Jumat, Sabtu, Ahad, selebihnya ngajar. Saya masuk itu begitu luas, lahan begitu luas, kemudian penuh dengan tanaman yang terawat. Ini sebuah manajemen yang luar biasa. Tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, tapi juga memberikan santrinya, mahasiswanya, murid-muridnya dengan keterampilan-keterampilan skill yang dibutuhkan di masyarakat kelak, kira-kira begitu. Kita bisa saling bersinergi, menjalin silaturahmi, membangun umat, membangun bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang mandiri, sebagaimana teman-teman di sini, saudara di sini bisa mandiri tanpa bergantung kepada pembiayaan dari yang lain, bisa membiayai dirinya sendiri, kira-kira mandiri betul gitu. Menurut saya Al-Zaitun luar biasa, perlu dicontoh dan tidak hanya berupa kata-kata tapi nyata. Itu, terima kasih. Mata rantainya
berbeda dengan pondok yang kebetulan anak saya mulai di Gontor Darussalam itu, mulai dari kurikulum, kemudian saya nyorotinya lebih ke pesantren entrepreneur begitu loh. Saya tertarik untuk itu, jadi menyiapkan soft skill untuk santri-santrinya itu ketika keluar tidak mesti harus bingung nyari passionnya apa, namun dengan dibekalinya itu semuanya saya yakin siap diterjunkan ke masyarakat, mau kedalaman luar biasa di luar Jawa, misal ke Sampit, ke Pontianak manapun, dengan kondisi lingkungan alamnya seperti ini, menyatu dengan alam, luar biasa. Itulah satu. Kita ini hari ini baru ada 5. Jadi yang pertama namanya Al Fajar. Dulu yang great pesantren. Jadi pertama kita melihatnya tuh wow dari awal kita masuk ya. Jadi dari gerbang itu kita lihat kanan kirinya many trees. Kemudian kayaknya sudah well organized gitu loh. Kemudian ketika diceritakan oleh siapa tadi perwakilan dari Ustadz Ali. Ustadz Alim, oke. Kita lagi tambah amazed bahwa ternyata ini bukan cuma jadi seperti yang kita dengar dari luar gitu, bahwa memang Al-Zaitun itu wow. Jadi wow dalam sisi manajemen, tentang friendly-nya, jadi keramah tamahannya juga luar biasa. Dan kami sangat beruntung to be here. Tentang educational systemnya juga, tentang bagaimana memanage apa yang ada di sekitarnya, kemudian mengajak warga sekitar untuk getting along with gitu kan, itu luar biasa. Keren. Pokoknya this is numero uno. Semoga kita bisa kesini lagi, kemudian masjidnya sudah megah dan kita bisa melihat tadi restorannya, kata yang restoran keliling tadi berputar tadi ya. Ya, so we will wait for that. Thank you so much. Bye. Setelah masuk ke sini ternyata tidak seperti yang saya dengar sebelumnya. Semuanya positif karena dari lokasinya juga luar biasa. 1.600 hektar itu sesuatu yang amazing buat sebuah pesantren. Terima kasih. Saya melihat betapa ada pikiran yang besar. Jadi semua ini saya kira adalah berawal dari pikiran besar seorang tokoh yang kemudian tidak hanya berhenti di pikiran tapi diimplementasikan. Selama ini saya hanya dalam angan-angan, tapi ternyata di sini sudah diaplikasikan dan ada wujudnya, ada hasilnya yang nyata gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kami alhamdulillah berterima kasih sekali sudah diberi izin dan Syekh berkenan untuk menerima kami. Kami mohon doa restu semoga kami bisa menjalankan amanah dan bisa mengambil hikmah dari silaturahmi kami ke Syekh ini dan beristiqomah dengan jalan kebaikan sehingga kami bisa menjadi masyarakat yang mensejahterakan, mandiri bagi bangsa dan negara ini menjadi besar. Terima kasih.